Yang kali ini kita mau bahas tentang eh, pertemuan mikroba dan perhitungan jumlah bakteri. Nah, ini jadi video yang ketiga ya jadinya. Oke, kita mulai aja. Nah, pertemuan mikroba. Nah, pertemuan mikroba itu adalah ada beberapa definisi. Jadi, penambahan yang pertama, definisi pertama itu adalah penambahan jumlah sel bakteri tetapi bukan menambah ukurannya. Artinya, pertemuan mikroba itu adalah reproduksi dari suatu bakteri. Yang kedua, bakteri tumbuh dan membelah melalui pembelahan biner. Jadi pembelahan secara spontan. Maksudnya spontan, dia tidak ada proses pembelahan, ya. Terus yang ketiga, setiap bakteri memiliki waktu untuk membelah yang berbeda. Jelas, tergantung spesiesnya. Nah, ini ada perhitungan pertumbuhan mikroba. Nah, ini ada skemanya. Jadi dari satu sel bakteri, pertama dia akan membuat sekat-sekat pembelahan ya, dan membagi DNA-nya sehingga nanti terbelah menjadi dua gitu. Nah, di sini ada rumus. Sorry, ini rumusnya salah ya. Di rumus N sama dengan N0 dikali 2 pangkat N. N0 ini adalah jumlah sel bakteri akhir. Terus N doang jumlah sel bakteri akhir, N0 jumlah sel bakteri awal, dan N kecil ini jumlah generasinya. Oke. Terus ada juga perhitungan waktu generasi. Kalau tadi kan itu adalah perhitungan sel bakteri, ini waktu generasi. Nah, waktu generasi itu adalah waktu yang diperlukan sel bakteri untuk membelah diri atau untuk populasinya menjadi 2 kali lipat. Itu namanya waktu generasi. Jadi, misalkan ada satu bakteri, nah dia membelah menjadi 2. Ya, membelah menjadi 2. Proses menjadi 2 ini, waktu yang dibutuhkan untuk menjadi 2 ini disebut adalah waktu generasi. Nah, terus ada juga istilah double time, waktu yang diperlukan oleh 11 sel atau massa menjadi beberapa kali jumlah sel awalnya. Ini kalau double time itu atau T ini ya, itu diibaratkan sebagai waktu inkubasinya. Jadi waktu inkubasi Nah, jadi waktu inkubasi itu adalah waktu setelah beberapa generasi itu terbentuk, sehingga jadi gabungan antara waktu generasi dari beberapa generasi gitu ya. Nah, untuk rumus waktu generasi adalah G sama dengan T per N. T itu adalah waktu pertumbuhannya atau waktu inkubasinya, dan N jumlah generasinya. Atau kalau kita mau cari jumlah generasinya berapa, bisa juga pakai rumus N sama dengan log N besar dikurangi log N0 dibagi log 2. Nah, rumus ini itu adalah penurunan dari rumus yang ini. Ya. Oke. Kita lanjut ke kurva pertumbuhan mikroba. Nah, jadi kurva pertumbuhan mikroba itu ada 4 fase. Yang pertama ada fase lag, fase eksponensial, fase stasioner, dan fase kematian. Nah, fase lag ini disebut dengan fase adaptasi. Kalau fase di fase adaptasi ini itu biasanya bakteri tidak ada yang tumbuh dan tidak ada yang mati. Tidak tumbuh dan tidak mati. Nah, fase eksponensial ini itu adalah fase di mana adanya pertumbuhan drastis. Nah, kalau stasioner di mana fase pertumbuhan itu sama dengan fase kematiannya, di mana jumlah pertumbuhan bakteri sama dengan jumlah
kematiannya. Sedangkan fase kematian di mana sudah banyak bakteri yang mati. Nah, gitu. Untuk lebih jelasnya di sini ada keterangannya ya. Fase lag itu adalah apa? Terus fase eksponensial, fase stasioner, dan fase kematian ya. Oke. Nah, aplikasi pertumbuhan mikroba ini sebenarnya untuk apa? Jadi untuk pengawetan makanan atau pengendalian pertumbuhan jasa trenik pada makanan. Nah, ini bisa dibaca aja ya. Nah, paling kita bahas kurvanya. Nah, jadi misalkan dalam suatu kurva itu adalah kayak gini, kurva pertumbuhan mikroba. Nah, kalau kita mengawetkan, kita itu pertama satu caranya adalah memperlambat fase adaptasi, terus menurunkan fase. Nah, kita ganti warna, terus memperlama fase adaptasi atau fase lag, terus menurunkan fase eksponensial. Menurunkan fase eksponensial dan melambatkan fase stasioner. Kenapa harus dilambatkan? Supaya nanti waktu kematiannya lebih cepat dan mempercepat fase kematian. Kita ganti warna deh ya. Nah, gitu. Jadi mekanismenya kayak gitu berdasarkan kurva ya. Oke, nah di sini ada beberapa prinsip untuk pengawetan. Ya, bisa dibaca aja di sini. Ya, bisa dibaca di sini untuk prinsip pengawetan makanan atau produk. Nah, di sini kita langsung lanjut ke fase-fase pertumbuhan mikroba. Nah, untuk fase pertumbuhan mikroba itu dibagi menjadi dua. Faktornya ada faktor abiotik dan ada faktor biotik. Faktor abiotik itu adalah yang pertama faktor suhu. Faktor suhu ya. Nah, di sini ada suhu-suhu untuk mikroba ya. Ada suhu minimum, yaitu di mana suhu terendah di mana bakteri bisa hidup. Suhu optimum di mana bakteri dapat tumbuh dengan maksimal. Ada temperatur maksimum di mana bakteri dapat suhu tertinggi di mana bakteri masih bisa tumbuh. Nah, ini ada kurvanya. Nah, terus ada juga pengelompokan bakteri. Nah, jadi dikelompokkan menjadi psikofil, mesofil, dan termofil. Bakteri psikofil itu dia temperatur minimumnya itu 0 sampai 5 derajat. Temperatur optimumnya antara 5 sampai 15 dan temperatur maksimumnya antara 15 sampai 20. Yang mesofil juga kayak gini. Terus dan termofil kayak gini ya. Oke. Nah, terus ya di sini juga ada beberapa pengaruh yang lainnya, yaitu pengaruh suhu yang lainnya, yaitu ada temperatur maut mikroba, yaitu yang pertama ada TDP atau temperatur dead point atau titik kematian termal, yaitu suhu yang dapat mematikan spesies mikroba dalam waktu 10 menit pada kondisi tertentu. Terus yang kedua ada TDR, yaitu thermal death rate atau laju kematian termal, yaitu kecepatan mikroba akibat pemberian temperatur. Yang ketiga ada TDT, yaitu thermal death time, yaitu waktu kematian termal. Waktu yang diperlukan untuk membunuh suatu jenis mikroba pada suatu temperatur yang tetap. Nah, terus ada juga pengaruh suhu rendah. Jadi yang pertama itu ada cold shock, yaitu penurunan suhu secara drastis sehingga bakteri bisa mati, terutama pada bakteri yang masih muda atau fase eksponensial. Terus yang kedua ada pembekuan atau freezing. Nah, mekanismenya itu adalah dia merusak sel dengan kristal es yang ada di dalam air.
Terus yang ketiga ada lyofilisasi, yaitu freeze drying, dehydration, and desiccation. Itu proses pendinginan di bawah titik beku dalam keadaan vakum secara bertingkat. Nah, terus kita lanjut ke pengaruh kandungan air. Nah, kandungan air bebas atau AW itu adalah air yang mengisi ruang-ruang antara sel dan pori-pori dalam pangan. Air ini banyak dihubungkan dengan aktivitas mikroba. Nah, kadar air yang bebas ini sebanding lainnya adalah jumlah mikroba pada bahan. Jadi semakin besar kadar airnya, mikrobanya juga semakin banyak. Sehingga kalau misalkan kita punya suatu sampel tepung, ya, suatu sampel tepung dengan suatu sampel buah. Nah, tepung dengan buah, dia kandungan airnya lebih banyak apa? Lebih banyak buah. Sehingga kalau lebih banyak buah, dia lebih mudah terkontaminasi bakteri yang buah ini daripada tepung. Itu ya. Oke, ini ada terus air yang bebas digunakan sebagai media hidup mikroba perusak dan menjadi perantara mikroba untuk merusak nutrien lain seperti protein dan lemak. Nah, nilai AW atau air yang bebas ini ada, kalau bakteri umum dia nilai AW-nya sekitar 0,9 sampai 0,999. Bakteri halofil mendekati 0,75, kapang minimal 0,80 dan khamir 0,88. Makanya kapang khamir itu biasanya itu terdapat pada sampel. Untuk kapang khamir ini biasanya terdapat pada sampel padat. Karena dia hanya tumbuh dengan nilai kadar airnya rendah. Nah, terus ada kelembapan relatif, ini bisa dibaca aja. Kita lanjut ke pengaruh tingkat pH. Nah, pH tahu kan apa? Ya, pH itu adalah power of hydrogen. Nah, pH itu dibagi menjadi 3. Ada kita bahas pH optimum dulu. pH optimum jadi adalah mikroba membutuhkan kisaran pH tertentu supaya dapat tumbuh dengan optimum. pH optimum berbeda untuk setiap jenis mikrobanya, pasti ya. Bila ingin pH konstan selama pertumbuhan harus diberikan larutan penyangga atau buffer sehingga sesuai dengan medianya. Nah, makanya kalau nanti itu kalau kita melakukan PJB, kita menggunakan larutan penyangga supaya pH-nya stabil, yaitu menggunakan BPW ya. Nanti BPW itu apa kita bahas di bab kedua. Nah, nilai pH mikroba itu ada beberapa macam. Nah, pH mikroba umumnya itu dinilai 5 sampai 8. Terus kalau bakteri asam cuka biasanya 5,4 sampai 6,3, bakteri asam laktat 5,5 sampai 6,0, bakteri jamur 1 sampai 11, bakteri kamir 1,5 sampai 8,5 ya. Terus di sini ada klasifikasi mikroba berdasarkan pH. Ada yang acidofilik, neutrofilik, alkalifilik. Kalau acidofilik nama juga asido, berarti dari kata asid atau asam, berarti dia di rentang pH rendah. Terus neutrofilik berarti dia netral, berarti kisaran pH 7. Dan alkalifilik berarti dia kisaran basa, tahu lah, di 8,4 sampai 9,5. Lanjut ke tekanan osmotik. Tekanan osmotik adalah tekanan yang diperlukan untuk menghentikan osmosis, yaitu gerakan molekul yang melewati membran semi permeable. Jadi misalkan di sini ada sebuah tempat dan dipisahkan oleh membran semi permeable. Nah, di sini tuh konsentrasinya tuh pekat banget. Pekat. Nah, sekarang ini encer. Nah, sehingga apa yang terjadi? Proses osmotik itu jadi
menyamakan konsentrasi di dua tempat ini melalui membran semi permeabel. Jadi yang pekat pindah ke sini, zat larutnya pindah sehingga konsentrasinya itu akan sama ya. Konsentrasinya itu sama. Oke. Nah, di sini ada 3 keadaan untuk mencapai tekanan osmotik yang sesuai. Ada isotonik, hipotonik, dan hipertonik. Isotonik di mana konsentrasi lingkungan sama dengan konsentrasi sel, sehingga cairan tidak mengalir keluar ataupun masuk. Lalu ada hipotonik, di mana konsentrasi lingkungan itu lebih kecil daripada konsentrasi selnya, sehingga kalau konsentrasi lingkungannya lebih kecil, zat terlarut dalam selnya itu air dalam lingkungan itu akan masuk ke dalam sel, sehingga nanti si selnya itu akan menjadi membengkak dan bisa juga sampai pecah atau plasmoptisis. Kalau hipertonik, di mana zat larut pada lingkungan itu lebih besar daripada zat larut pada sel, sehingga air pada sel itu akan keluar ke lingkungan untuk menyamakan konsentrasinya, sehingga menyebabkan dehidrasi pada selnya atau pengkerutan yang disebut plasmolisis. Nah, di sini ada gambarnya ya. Nah, ini kalau osmotik, jadi konsentrasinya itu tetap ya, jadi nggak ada apa-apa. Nah, kalau hipotonik, di mana konsentrasi dari lingkungannya itu konsentrasi airnya itu lebih banyak, sehingga nanti airnya akan masuk ke dalam sel untuk menyamakan konsentrasi di dalam selnya. Kalau hipertonik, konsentrasi di dalam selnya yang lebih besar, sehingga airnya keluar untuk menyamakan konsentrasinya. Kalau hipotonik istilahnya adalah plasmoptisis. Kalau hipertonik istilahnya adalah plasmolisis. Tuh. Nah, di sini ada pengelompokan tekanan bakteri berdasarkan tekanan osmotiknya. Ada osmofil, halofil, dan halodurik. Osmofil adalah mikroba yang dapat tumbuh di kadar gula tinggi. Kalau halofil dinamain juga dari halo, berarti kadar halogen tinggi. Terus halodurik itu adalah bakteri yang dapat tahan atau tidak mati, tapi tidak dapat tumbuh pada garam tinggi. Kadar garamnya hanya bisa mencapai 30%. Terus kita lanjut ke kadar oksigen. Nah, kadar oksigen itu mutlak diperlukan oleh mikroorganisme karena ada juga kelompok yang tidak dapat memerlukan oksigen. Di sini ada aerob, anaerob fakultatif, mikrofil, dan aerotoleran. Pengertiannya bisa dibaca di sini. Nah, lebih jelasnya kita lihat gambar aja supaya kebayang. Nah, kita lihat di dalam tabung ulir 1, 2, 3, 4, dan 5. Yang pertama itu adalah aerobik. Nah, aerobik itu dia berarti bakteri yang kita lihat di gambarnya dia hanya tumbuh di bagian permukaan aja, sehingga dapat disimpulkan kalau aerobik dia membutuhkan oksigen untuk tumbuh. Terus kalau mikroaerofilik dia membutuhkan bakteri tapi tidak dirugikan oleh keberadaan bakterinya. Kalau fakultatif anaerob dia ada atau tidak adanya bakteri dia sama aja atau masih bisa tumbuh. Terus kalau aerotoleran dia sama kayak yang fakultatif anaerob, kalau ada oksigen tidak dirugikan, tapi dia akan tumbuh lebih optimum pada saat tidak ada oksigen. Tapi dia masih bisa hidup pada saat ada oksigen. Kalau anaerob dia tidak bisa hidup dengan keberadaan si oksigennya, sehingga dia akan tumbuh di bawah biasanya. Oke. Kita lanjut ke faktor ion-ion. Nah, ini ya, bisa dibaca aja ya ini mah ya, karena ini teori banget. Nah, terus pengaruh radiasi. Nah, radiasi yang berpengaruh itu adalah sinar UV, sinar X, dan sinar gamma. Makanya dia digunakan untuk sebagai sterilisasi.
Nah, ini bisa dibaca juga apa itu sinar UV, sinar X, dan sinar gamma. Kita lanjut ke faktor yang biotik. Nah, faktor yang biotik itu dia umumnya itu hubungan antara mikroba dengan makhluk hidup yang lain ya, sehingga disebut dengan interaksi. Jadi ada interaksi yang bersifat positif, ada yang bersifat negatif. Kalau bersifat positif, tahulah maksudnya gimana, dan negatif gimana. Nah, interaksinya ada apa aja? Yang pertama ada netralisasi, komensalisme, sinergisme, mutualisme, kompetisi, amensalisme, predasi, dan parasitisme. Kalau netralisasi itu tidak saling mengganggu antara populasi satu yang lainnya. Kalau komensalisme, yang satu tidak berpengaruh, yang satu diuntungkan. Sinergisme saling menguntungkan, sama kayak mutualisme. Kalau kompetisi saling merugikan. Kalau amensalisme, yang satu diuntungkan, yang satu dirugikan. Predasi juga sama, parasitisme juga sama. Nah, di sini ada penjelasannya, bisa dibaca. Yang ada netralisasi, komensalisme, mutualisme, dan sinergisme. Terus ada sintropisme, ada parasitisme, kompetisi, antagonisme atau amensalisme, dan predasi. Oke. Itu untuk bakteri pertumbuhan mikroba. Kita lanjut ke perhitungan jumlah mikroba.